Korban meninggal akibat ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur telah dimakamkan. Maulana Alfian Ibrahim merupakan santri tingkat sekolah menengah pertama di Ponpes Al-Khozini. Korban dimakamkan di daerah kelahirannya di Desa Lomair Blega, Bangkalan. Sebelumnya jenazah korban dimandikan di rumah orang tuanya di Surabaya. Maulana Alfian Ibrahim diketahui baru 4 bulan masuk Pondok Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban jiwa robohnya musola Ponpes Al-Khozini bertambah 1 orang. RSUD Notopuro Sidoarjo menyiagakan tenaga kesehatan dan dokter tambahan untuk melayani korban. 1 korban meninggal dunia atas nama Muhammad Masudul Haq asal Madura. Almarhum tiba pagi tadi di rumah sakit, sempat mendapat perawatan sebelum mengembuskan napas terakhir. Data sementara ada 40 korban robohnya musola Ponpes yang dirawat dengan rincian 1 orang meninggal, 9 orang dirawat inap dan sisanya rawat jalan. Mulai kemarin kita sudah merawat 40 pasien. Sekarang ini yang sedang opname 9, 10 yang opname, yang 1 meninggal barusan, nggak sampai dirawat inap. Muhammad Masudul Haq yang meninggal dari Bangkalan. dari Bangkalan. Sampang atau Bangkalan? Muhammad siapa Pak? Muhammad siapa? Muhammad Masudul Haq. Asal Madura Pak ya? Madura. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Silmi Ardiantovani di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain Kika Madona, ada juga jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Selamat siang Alfian. Data yang Anda himpun hingga siang hari ini, ada berapa jumlah korban yang mendapatkan perawatan di rumah sakit? Selamat siang, kita saudara. Kami perbarukan informasi terkait data korban yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo, Jawa Timur, bahwa baru saja sekitar 10:15 waktu Indonesia bagian Barat tadi kembali meninggal 1 orang korban atas nama Muhammad Soleh asal Tanjung Pandan, Bangka Belitung, usia 22 tahun. Otomatis jika kami kalkulasi pada hari ini, Imron dan juga saudara, dari pagi tadi hingga siang ini sudah ada 2 orang yang meninggal. Yang pertama atas nama Muhammad Masudul Haq, 14 tahun, asal Kalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya, dan juga yang baru saja meninggal yakni atas nama Muhammad Soleh, Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Namun jika total korban jiwa rubuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur ini terdapat ada 3 orang termasuk yang sudah dimakamkan di Bangkalan tadi begitu. Informasi yang kami dapatkan dari rumah sakit Notopuro dari Sidoarjo sendiri hingga saat ini telah menerima sebanyak 40 orang pasien dengan rincian 2 orang meninggal dunia. Ada 8 orang yang masih mendapatkan perawatan intensif begitu karena mengalami luka sedang dan juga luka berat, dan sisanya sebanyak 30 orang sudah diperbolehkan pulang atau mendapatkan rawat jalan dan dijemput kembali oleh keluarganya. Di tempat saya melaporkan saat ini di RSUD Umum Daerah Sidoarjo, Jawa Timur, ini pihak keluarga masih terus berdatangan, Imron, untuk mencari tahu keberadaan dari keluarga mereka karena memang ada dari beberapa korban yang belum bisa dievakuasi dan belum datang ke rumah sakit ini. Keluarganya masih menunggu dari pagi tadi, termasuk juga ada salah satu yang diduga korban dengan meminta pertolongan dari tim SAR. Keluarganya masih menunggu di sini juga. Ada beberapa kriteria luka begitu, Imron dan juga saudara, yang dialami oleh para korban seperti trauma dada, cedera otak ringan, hingga yang paling banyak adalah tergencet bagian tubuh. Pihak rumah sakit dari RSUD
di Sidoarjo juga melakukan upaya langsung cepat tanggap dengan mengirimkan petugas medis dan juga dokter ke TKP untuk mengevakuasi salah satu orang yang tergencet di bagian tangan kiri dan akhirnya mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa sang korban, maka dilakukan amputasi di tempat, kemudian dilakukan evakuasi ke rumah sakit. Begitu, Imron. Satu korban robohnya Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur meninggal dunia setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro Sidoarjo. Lalu terkait dengan korban yang hingga saat ini masih dirawat, bagaimana dengan biaya perawatan selama korban di RSUD? Ya, Imron, informasi yang kami dapatkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri akan mengcover semua biaya perawatan jika di tempat saya melaporkan saat ini di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Semua 40 pasien yang dirawat di sini akan ditanggung sepenuhnya oleh Kabupaten Sidoarjo, sementara di dua rumah sakit lainnya, yaitu di Rumah Sakit Siti Hajar dan juga di Rumah Sakit Delta Surya, ini akan di-cover oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proses semua hingga sembuh dan juga mungkin untuk pemakamannya, Imron. Baik, hingga saat ini masih ada sejumlah korban yang dirawat di RSUD RT Sidoarjo, Jawa Timur, dan seluruh biaya pengobatan bagi seluruh korban luka akan ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alfian Rahman yang melaporkan dari RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Dan dari rumah sakit kita bergerak menuju ke TKP. Ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Silmi Ardianto Fani di sana. Selamat siang, Kika. Saat ini apakah masih ada korban yang terjebak di reruntuhan bangunan pondok pesantren yang kemarin ambruk? Ya, Imron dan juga saudara, kalau berdasarkan informasi yang kami terima dari Sekda Prof Jawa Timur atau Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Hadi Karyono, yang tadi sempat kita wawancara pada saat breaking news Kompas TV, ini menyatakan bahwa saat ini upaya untuk evakuasi juga masih terus dilakukan dan juga pencarian korban. Ini menjadi dua hal yang sangat utama dari proses yang juga kemudian berlangsung pada hari ini, yaitu pencarian korban. Dan hingga saat ini untuk proses pencarian korban ini tadi juga sempat disampaikan oleh Hadi Karyono bahwa untuk korban yang sudah teridentifikasi berada di lokasi atau sudah ditemukan lokasinya, yaitu sebanyak 12 orang korban. Di mana dari 12 orang korban tersebut 7 diantaranya dinyatakan selamat, sehingga saat ini upaya-upaya untuk memberikan logistik seperti bantuan air minum, lalu juga kemudian bantuan oksigen ini juga masih terus dilakukan, sekaligus untuk memastikan bahwa kondisi korban cukup baik. Dan juga saat ini dari tim SAR juga kemudian melakukan upaya-upaya seperti mencari jalan begitu untuk kemudian melakukan membuat jalan untuk memudahkan mengakses ke lokasi dari masing-masing korban, sehingga upaya-upaya tersebut yang juga kemudian dilakukan. Tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari kepala dari tim SAR yang dari Kota Surabaya yang juga kemudian bertugas pada hari ini, yang menyatakan bahwa saat ini jika dilihat dari struktur bangunan masih belum cukup aman untuk dilalui oleh warga, sehingga untuk hari ini warga yang juga kemudian ingin melihat langsung ataupun anggota keluarga dari korban yang juga kemudian ingin mendekat langsung, melihat langsung bagaimana situasi di tempat kejadian perkara, ini tidak diperbolehkan untuk masuk ataupun mengakses lokasi, yaitu di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur, karena dikhawatirkan akan kondisi bangunan yang masih belum sepenuhnya stabil, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan untuk warga setempat maupun untuk anggota keluarga yang juga kemudian ingin melihat langsung untuk proses evakuasi yang sedang berlangsung pada siang hari ini. Sementara itu, saudara, update informasi yang kami terima pada siang hari ini, total jumlah korban yang juga sudah ditemukan oleh tim SAR hari ini yaitu sebanyak 102 orang korban, dan langsung dibawa ke 4 rumah sakit yang ada di wilayah Sidoarjo atau Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya adalah di Rumah Sakit Siti Hajar, RSUD Sidoarjo, dan juga RSUD Delta Surya yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur ini untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Kemarin sudah ada kunjungan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga kemudian memimpin langsung operasi pencarian korban, lalu juga kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyatakan bahwa untuk proses evakuasi yang dilakukan terhadap korban ini masih akan terus dilakukan sampai sepenuhnya korban ini bisa terevakuasi seperti itu. Sementara itu untuk alat-alat yang juga kemudian dikerahkan, kalau sebelumnya ada 2 unit eskavator yang juga kemudian disiapkan untuk melakukan proses evakuasi dari korban,
dua unit alat berat tersebut atau eskavator tersebut tidak difungsikan, Imron dan juga saudara, karena dikhawatirkan nantinya untuk proses evakuasi dengan menggunakan eskavator ini akan semakin membahayakan dan juga membuat konstruksi bangunan yang masih belum dinyatakan sepenuhnya stabil ini akan semakin membahayakan korban yang diduga masih terjebak di dalam bangunan tersebut. Sehingga untuk pencarian atau evakuasi yang dilakukan terhadap korban ini dilakukan oleh tim SAR dengan menggunakan atau dengan perbantuan dari anjing pelacak untuk memastikan atau membuka jalan dan juga memastikan bahwa struktur jalan tersebut atau lokasi tersebut aman untuk dilalui oleh masing-masing petugas yang akan melakukan evakuasi. Jadi strategi itu yang saat ini sedang dilakukan untuk memastikan bahwa saat ini proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan juga aman bagi para petugas yang melakukan evakuasi. Sementara itu saudara, untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga kemudian menyatakan bahwa untuk korban sepenuhnya perawatan atau pengobatan yang dilakukan terhadap korban ini sepenuhnya nantinya akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah setempat, sehingga untuk para keluarga korban dimohon untuk tidak khawatir karena pemerintah telah menyiapkan dana untuk pengobatan dari masing-masing korban. Sementara itu saudara, tadi hari ini pada pukul 8 pagi tadi, Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf juga sempat menyaksikan langsung bagaimana kondisi bangunan pasca ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Yang mana ia juga selain kemudian memastikan untuk proses evakuasi berjalan lancar, ia juga memberikan penguatan terhadap keluarga korban yang saat ini juga masih menanti kepastian terkait dengan jumlah korban yang juga kemudian telah berhasil dievakuasi oleh pihak dari tim SAR. Demikian, Imron, kembali kepada Anda. Hingga saat ini masih ada sejumlah korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan dan evakuasi dengan alat berat tidak dilakukan karena dinilai membahayakan korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Kika Madona, juru kamera Andika Pratama, serta sebelumnya ada Alfian Rahman dan juru kamera Dedi yang melaporkan dari RSUD RT Noto Puro Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan.